Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya di Bung Dan Channel. Ya, kali ini kita akan coba belajar sedikit tentang Excel, yaitu fungsi vertical lookup dan horizontal lookup. Baik, to the point saja, jangan berlama-lama. Mari kita saksikan video pembelajaran ini. Semoga kita sukses bersama, kompeten bersama, mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih. Menggunakan vertikal atau horizontal lookup. Ya. Kapan kita menggunakan rumus lookup? Lookup ini ya kita gunakan kalau ada tabel bantu. Ya. Jangan pakai lookup kalau tidak ada tabel bantu, tidak bisa karena di format rumusnya menampilkan tabel array atau daerah tabel bantu. Jadi kalau tidak ada tabel bantu, tidak bisa kita menggunakan rumus lookup. Kapan menggunakan rumus vertical lookup atau kapan menggunakan rumus horizontal lookup? Cara awamnya adalah lihat tabel bantunya. Ketika judul tabel bantu itu berada di posisi atas ataupun bawah, misalkan seperti ini saya geser. Nah, seperti ini atas atau bawah, judul fieldnya ya. Ini namanya field kemarin kan sudah ya. Nah, kalau melihat judul fieldnya di atas atau di bawah tabel bantunya, ya, maka itu pasti menggunakan rumus vertical lookup. Atas bawah, judul fieldnya atas bawah. Jadi mencari datanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya, makanya vertikal kan? Secara mudahnya menentukan vertikal atau horizontal. Nah, sebaliknya dengan horizontal, kita lihat contoh tabel bantunya ini. Misalkan ini tabel bantunya. Judul fieldnya di mana? Yang ini. Di kanan. Mau di samping kiri ataupun kanan, judul fieldnya, ya. Nah, itu wajib menggunakan rumus horizontal lookup. Ya. Jadi kalau tabel bantunya judul fieldnya di kiri atau di kanan, itu wajib pakai horizontal lookup. Kalau di atas atau di bawah, vertical lookup. Jangan sampai terbalik. Ya, tabel bantunya judul fieldnya di kiri atau kanan, Anda pakai vertikal, salah. Ya, walaupun format rumusnya hampir sama. Ya, kemudian misalnya Pak, di mana menentukan mana tabel bantu, mana tabel kerja? Ya, kemarin sudah dijelaskan kalau tabel bantu itu syaratnya datanya harus penuh. Ya, isi filenya terisi karena memang dia jadi sumber pengambilan data. Tidak mungkin dia sendiri kosong. Mau apa diambil kalau kosong? Nah, logikanya seperti itu, ya. Jadi syaratnya kira-kira ini di antara yang dua tabel ini yang mana tabel bantunya? Yang atas. Karena dia terisi penuh. Selanjutnya sekarang kita coba masuk ke rumusnya. Sama dengan, kalau yang ini tadi pakai rumus vertikal atau horizontal? Vertikal. Oke, kita coba masukkan. Sama dengan VL atau vertical lookup, ya seperti biasa, klik dua kali pada rumusnya ini. Klik dua kali supaya dituliskan secara otomatis oleh Excel. Ya. Nah, jadi format rumusnya langsung dibuatkan oleh Excel. Selanjutnya kita ikuti saja ya aturan rumusnya ini. Lookup value. Lookup value kemarin apa? Patokan pembacaan data. Patokannya. Ya. Sebagai contoh misalkan si Ica, ini secara logika kasar kita ini Ica, ini gajinya berapa? 300.000. Dari mana Anda tahu? Dari kodenya, Pak. Berarti kode inilah yang menjadi patokan. Itu yang disebut dengan lookup value, patokan pembacaan data. Berarti kode yang menjadi patokan pembacaan datanya. Ya. Karena membuat di baris ke-8, maka kode yang di baris ke-8 yang dipilih. Ya, ini ya. Nah, saya pilih kode yang di baris ke-8. Ini patokannya atau lookup value-nya. Kemudian selanjutnya titik koma table array. Table array ini apa kemarin? Daerah tabel bantu. Mana saja isinya? Nah, tinggal Anda blok saja.
Daerah tabel bantu itu dari B yang ketiga sampai dengan D yang kelima. Ini daerah tabel bantunya. Ya. Supaya nanti komputer atau Excel mencari data itu tidak muter-muter. Kan begitu ya? Tidak mencarinya kemana-mana. Hanya fokus di tabel bantu itu. Maka tabel bantunya kita absolutkan atau kita kunci. Caranya tekan F4. Nah, supaya ada gambar dolarnya. Itu absolut ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita lanjut lagi ke format berikutnya. Titik koma lagi. Call index number. Nomor kolom keberapa yang mau diambil. Di sini kita akan mengisi gaji. Ya. Gaji itu di tabel bantu berada pada kolom yang kedua. Ada yang pertama kolom kode, yang kedua kolom gaji, tiga kolom karena ada 3 kolomnya. Ya. Nah, karena yang mau diambil adalah kolom yang kedua, maka kita tuliskan 2. Ini yang disebut dengan call index number, nomor kolom keberapa. Oke ya? Nah, kemudian titik koma ada rank lookup. Ini opsional. Ya, bijaksana atau tegas. Disarankan kemarin kita menggunakan ya false. Kenapa false? Ya supaya lebih tegas. Ya, supaya data kita kalau ada yang otak-atik bisa lebih kita tahu. Oke, kita pilih yang false saja lah. Ya. Nah, oke, tutup kurung. Enter. True atau false itu bisa Anda kosongkan, bisa. Tetapi di sini kalau sudah format dituliskan oleh komputer, ya bagusnya kita kerjakan, kita sesuaikan maksudnya ya. Nah, jangan dikurang-kurangi. Ya, memang kalau di beberapa kasus tanpa rank lookup ini bisa. Tapi ada kasus-kasus tertentu kalau tidak menggunakan rank lookup tidak bisa. Atau contohnya kemarin ya, membedakan antara huruf kapital dengan huruf ya kecil, kan ya. Kalau tidak mau dikasih itu ya silahkan, tidak usah kasih rank lookupnya, tidak usah true on false-nya, tidak usah, langsung saja kan, misalkan seperti itu ya. Ini ya, kalau sudah tinggal di end. Nih, ya. Oke, sekali lagi kita ulangi untuk mengisi jabatan. Jabatan ini kalau di tabel bantu berada kolom ketiga. Kalau kita sudah paham, ya rumus yang di sebelah ini bisa kita copy tanpa kita tinggal mengedit saja nanti. Ya, saya contohkan. Ini saya copy, thread ke samping. Nah, kemudian saya klik 2 kali pada rumus yang sudah di copy ini untuk mengganti nilai D yang ke-8 sama nomor kolomnya ini. Ya. D yang ke-8 kita ganti menjadi, ingat lookup value ini adalah patokan pembacaan datanya. Ya, karena kode yang menjadi patokan, maka D ini kita ganti menjadi C. Kemudian, karena di sini jabatan itu berada di kolom ketiga pada tabel bantu, maka call index number ini kita ganti menjadi 3. Sudah, kita enter, selesai masalahnya. Kemudian tinggal di blok kedua rumusnya, klik 2 kali di pojok kanan bawah. Boleh seperti ini. Atau klik tahan, geser ke bawah, bisa juga. Itu cara mengkopinya.